Sabar. Sabar itu kita bertahan, namun bertahan dalam artian bertahan bukan bertahan diam, tapi bertahan tetap melanjutkan langkah kita. Jadi kalau diibaratkan itu seperti orang yang sudah berada di atas sebuah bukit atau gunung lah ya, yang mendaki sebuah gunung. Kan nggak ada judulnya berhenti di tengah jalan, karena kalau berhenti di tengah jalan kemungkinannya dia tertinggal dari kelompoknya. Jadi dia tetap melangkah walaupun dia merasa letih, lelah, capek untuk sampai di puncak. Jadi tidak diartikan sebagai orang yang diam dan tidak melakukan apa-apa dan cenderung apatis, artinya dia tidak mau berusaha. Kiat-kiat untuk menjadi orang sabar tentu yang harus pertama kita pahami adalah bahwasanya kita harus berlandaskan dari agama kita ya, dan kita tahu bahwasanya di dalam agama kita, agama Islam, sabar itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan oleh Allah, bahkan termasuk dari akhlakul karimah. Perintahnya sangat jelas dan ayatnya juga sudah sangat viral, innallaha ma'as sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan ada perintah yang lebih khusus adalah di Quran surat Al-Imran ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobbiru warabbitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi kalau kita ingin menang atau beruntung, salah satu kiatnya adalah kita menjadi orang yang sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memahami dengan betul bahwasanya dalam berjuang itu tidak ada istilah kata mundur. Dalam berjuang itu tidak ada istilah diam sejenak. Jadi dalam berjuang adalah kita tetap harus terus bergerak walaupun lelah, letih, lesu, pahit ya, ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan, harus selalu kita hadapi. Itulah hakikat dari sabar. Jadi tidak diam statis, namun kita bergerak terus mencapai tujuan yang kita harapkan. Yang ketiga, kita harus mengetahui bahwasanya orang-orang terbaik yang Allah utus pun itu tidak lepas dari goncangan hidup. Jadi cobaan hidupnya itu sangat banyak ya. Dari Rasulullah Nuh alaihi salam, beliau umur panjang namun umatnya sedikit yang mengikutinya. Kemudian istri dan anaknya juga ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada rumusnya orang yang mendapatkan gelar dan nabi ataupun para kekasih Allah yang lain itu hidupnya dimanja. Jadi sudah sepantasnya bagi kita kalau kita mengalami kesulitan atau ada tantangan hidup, ya kita mengingat kisah-kisah para nabi dan kisah para aulia Allah yang selalu menghadapi tantangan. Banyak ya kalau implementasi dalam pada saat di dalam kehidupan yang nyata, implementasinya itu banyak. Pada saat kita melihat sesuatu yang betul-betul memancing emosi kita, mungkin itu yang paling banyak mungkin itu ya, karena rata-rata mayoritas memahaminya
sabar itu pada saat kita terpancing emosi. Namun selain itu juga menikmati proses itu pun sebetulnya juga bagian dari sabar. Contohnya kalau kita sekolah, kalau kita kuliah, kita mengikuti proses apapun yang kita hadapi itu adalah bagian dari kesabaran. Jadi pada saat kita mengalami tugas yang sulit, tugas-tugas yang menumpuk, kemudian deadline yang memaksa kita untuk agak sedikit stres, kalau kita tidak memahaminya dengan kesabaran, tentunya kita akan lari dari tugas-tugas tersebut dan melalaikan tugas-tugas tersebut. Tapi kalau kita memahami bahwa kita harus sabar, yaitu gemblengan kesabaran itu seperti itu. Jadi tidak melulu ansih mengenai sabar itu kalau terpancing emosi. Tapi kita mengalami proses kehidupan ini pun kita lakoni dengan sabar. Apapun yang menimpa kita gitu. Baik senang, musibah, duka cita, kesulitan, tantangan, hambatan, mungkin seperti itu. Manfaat menjadi penyabar ya tentu sangat banyak ya. Namun yang paling utama adalah orang yang sabar tentu akan menghadapi semua masalah itu dengan ketenangan. Dia tidak akan panik, dia tidak akan terpancing emosi, dan dia tidak akan terprovokasi oleh segala sesuatu hal yang membuat dirinya menjadi tidak sabar. Jadi kalau orang nggak sabaran kan biasanya yang paling mudah kita lihat pada saat kita melakukan tugas, terus kita nggak sabar, ya tugas kitanya hancur berantakan. Namun kalau kitanya enjoy, ya kita tentu akan bisa lebih menghandle masalah tersebut. Begitu pula dalam masalah-masalah kehidupan, ya. Kalau kitanya terprovokasi, tentu bisa jadi akan memunculkan emosi. Nah, kalau sudah terpancing emosi, kalau dalam hubungan persaudaraan bisa jadi akan retak, bahkan putus sama sekali silaturahim. Jadi manfaatnya akan banyak ya. Kalau kitanya tidak sabar, itu bisa menimbulkan sesuatu yang sama sekali tidak kita harapkan. Kalau kita tidak sabar dalam berjuang, contohnya dalam sebuah komunitas, pasti program-program kita juga tidak akan terlaksana ya, karena orang-orangnya pada nggak sabar. Terus jadi sabar itu pasti identik dengan orang yang tahan banting, mungkin itu. Kalau ikhlas itu niat awal pada saat kita melakukan sesuatu. Kalau sabar itu pada saat pelaksanaan.